Biar nggak salah nih ya, kayaknya berapa soal ya? Seingatku sih 600 atau 500 gitu. Atau nggak 300 ya? Apa 250? Nggak tahu dah, pokoknya soalnya banyak, Pol. Dan itu, wow, sampai bosan cuy. Cie, deg-degan ya. Bingung nyari info tes masuk FK swasta? Atau nggak tahu mau nanya siapa? Kasihan banget sih. Tenang, ada produk baru, Kapten Rama, membantu Anda masuk FK. Iya, biasa aja kali. Pokoknya gitu dah. Sekarang aku akan bahas semua info lengkap seputar tes masuk Fakultas Kedokteran swasta. Boom, satu persatu, mulai dari tes akademik, psikotes, tes kesehatan umum, tes narkoba, dan tes kesehatan jiwa. Mantap, sesuai pengalamanku. Kenapa sih aku mesti bahas tes-tes ini? Karena apa ya? Membantu itu kan emang tugas dari setiap manusia ya, saling bantu sesama. Karena ada yang nanya nih kayak gini. Ini juga cukup? Oke, sekarang aku akan jawab kalian nih. Selamat menyimak dengan baik ya. Yang pertama, tes akademik. Jadi setelah kalian daftar, tes pertama yang harus kalian lewati adalah tes akademik. Kalau di kampusku, tes ini biasanya terpisah untuk Fakultas Kedokteran Umum yang terdiri dari pendidikan dokter dan farmasi, dan juga Fakultas Kedokteran Gigi. Tes akademik itu isinya apa aja sih, Kak? Apa ya? Jadi, tes akademik itu mirip dengan tes SBMPTN, UTBK, atau ujian mandiri kayak gitu dah. Pokoknya tes-tes yang untuk masuk Fakultas Kedokteran Negeri kayak gitu dah tes akademiknya. Terus pelajarannya meliputi apa aja, Kak? Sama kok sebenarnya. Nih aku bacain. Ada bahasa Inggris, ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Di SMA pasti udah dapat kan? Ya udah, tinggal belajar sana. Wadaw. Terus soal-soalnya kayak gimana, Kak? Bukannya gimana-gimana ya? Aku nggak ikut jawab-jawab soal kayak gini karena aku lewat salah satu jalur yang paling pertama itu namanya jalur PMDK. Kalau di swasta namanya PMDK, kalau di negeri itu SNMPTN-nya negeri lah intinya. Jadi aku cuma pakai nilai rapot dan beberapa piagam prestasi yang aku punya waktu SMA, daftar, lolos, baru ikut ke tes tahap selanjutnya bareng dengan orang-orang yang lolos tes akademik. Gitu. Apa aja sih tes tahap selanjutnya? Kata teman-temanku yang lolos tes akademik, soalnya itu katanya mirip-mirip dengan SBMPTN atau TBK sekarang, kayak gitu. Materinya seputar gitu dah. Pokoknya soal-soalnya kayak gitu. Terus kalau sering ikut tryout, katanya pasti bosan lihat soal-soalnya. Bukan karena soalnya sama, tapi karena keseringan lihat soal. Mantap. Oke, setelah kalian melewati tes akademik ataupun PMDK yang mengumpulkan nilai rapot, akan ada satu pengumuman yang isinya nama-nama orang yang lulus dan berhak ikut tes tahap selanjutnya. Jeng 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 jeng. Kalau nama kalian ada di sana, berarti kalian lolos ke tes tahap selanjutnya. Kalau kalian lolos, barulah kalian bisa ikut ke tes selanjutnya, yaitu psikotes. Kalau di kampusku, psikotes itu untuk orang-orang yang ingin mencari Fakultas Kedokteran Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Gigi. Tesnya kayak gimana sih, Kak? Nah, psikotes ini sesuai dengan pengalamanku. Dulu, aku dari Bali berangkat ke Surabaya berbekal satu buku yang aku pinjam di temanku yang ingin mencari pendidikan polisi, kayak gitu dah. Pokoknya dia mau nyari angkatan-angkatan gitu. Dia punya satu buku yang tebalnya segini. Itu isinya adalah soal-soal tentang psikotes gitu. Jadi aku pinjam ke dia untuk 2 hari. Aku bawa ke Surabaya. Nah, di Surabaya H-1 aku mulai ngerjain tuh soal-soalnya di sana. Intinya aku berprinsip bahwa aku mengerjakan ini harus dengan jujur semampuku kayak gitu. Nah, tesnya itu apa aja sih? Yuk kita simak satu-satu. Nah, sebelum kalian mengerjakan tes ini, saranku kalian harus istirahat cukup. Abis itu kalian sebelumnya udah harus latihan-latihan soal-soal agar terbiasa dengan pola-pola ataupun apapun tentang psikotes ini. Dan referensi ataupun kosakata kalian itu banyak. Pertama, tes logika aritmatika. Jadi soal-soalnya itu tentang pola-pola angka, sekian, selanjutnya berapa, kayak gitu. Itu kan udah biasa kan. Hanya saja menurutku itu perlu latihan aja sih, biar terbiasa ngerjainnya, biar lancar kayak gitu. Kalau pertama kali ngerjain, pasti menurutku akan butuh waktu lebih lah. Kemudian, yang kedua ada tes logika matematika. Misalnya kayak gini. Umur Rama 2 tahun lebih tua daripada umur Manggus. Umur Manggus 2 tahun lebih muda daripada umur Bagoes. Umur Bagoes 3 tahun lebih muda daripada umur Alex. Berapakah umur Alex? Misalnya gitu. Tapi barusan aku ngawur buat soal loh. Ngawur, jadi aku nggak tahu hitung-hitungannya. Ya soal-soal yang semacam itulah. Nah, kalau kalian ketemu soal-soal kayak gini, harus banyak latihan kan, biar tahu polanya. Terus selanjutnya ada tes logika penalaran. Jadi soalnya kayak gini biasa kan, lihat.
soal-soal kayak gini nih biasa kan. Semakin banyak latihan, pasti kalian akan menemukan cara-cara mudah bagi diri kalian sendiri untuk mengerjakannya, kayak gitu. Selanjutnya nih ada tes analogi verbal. Jadi ini isinya tentang kata-kata gitu. Contohnya nih, Rama, Sinta, Romeo, titik. Iya, kayak gitu. Atau enggak panas, dingin, suka. Iya, gitu. Jadi kalian perlu menguasai banyak kosakata kan kalau gitu. Latihan, pinjam buku teman yang mau nyari akpol. Terus nih, ada tes yang paling mengesankan bagiku karena itu butuh konsentrasi, ketelatenan, dan fokus. Pokoknya harus fokus, konsisten kayak gitu. Namanya adalah tes Kraepelin atau tes Pauli atau tes koran. Jadi itu sebenarnya sederhana banget. Ada satu kertas besar, itu isinya angka-angka kayak gini. Tuh angka-angka semua kan. Nah di angka-angka itu kita harus di celah-celah antar angka itu kita jumlahkan. Saat pengawas bilang pindah, kamu harus pindah, lalu mengerjakan sampai ke bawah atau ke atas. Lupa aku. Terus dibilang pindah lagi, pindah sampai habis dan stop. Udah selesai. Kalau menurutku sih yang dilihat di sana itu adalah konsistensi kita, habis itu ketelatenan kita di sana gimana kayak gitu sih. Tapi nggak tahu lagi sih, aku nggak belajar tentang ini cuy. Terus selanjutnya ada tes Army Alpha Intelligence. Itu soalnya kayak gini. Ya pokoknya tentang gini-gini lah. Pokoknya ini banyak-banyak harus konsentrasi, logika, dan penalaran kayak gitu dah. Mending kalian cari deh contoh-contoh soal lain. Atau nggak beli buku itu juga boleh. Atau pinjam kayak aku. Mantap. Dan satu lagi tes yang paling mengesankan bagiku saat itu adalah aku sampai duduk 2,5 jam. Seingatku 2,5 jam loh ya. Ada soal sekitar 625 atau berapa gitu. Pokoknya sekitar 500 sampai 600 soal. Itu isinya bukan soal. Soalnya kayak gini, ya kayak gini. Atau nggak kayak gini. Saya senang menonton TV. Saya senang menonton pertunjukan. Pilih mana? Pilih A atau B. Kemudian contoh lain, saya senang bercerita kepada orang lain. Saya lebih senang mendengarkan cerita kepada orang lain. Nah, pilih yang mana? Pokoknya dulu tuh aku jawab sesuai dengan kepribadianku. Dari 600 soal itu ada banyak pertanyaan yang diulang. Nah, menurutku sih yang dilihat di sana adalah konsistensi kita, kejujuran kita, jawabnya berdasarkan diri sendiri atau enggak. Aku yakin nih si penguji ini pasti punya caranya untuk menilai kepribadian orang ini kayak apa. Biar nggak salah nih ya, kayaknya berapa soal ya? Seingatku sih 600 atau 500 gitu. Atau nggak 300 ya? Apa 250? Nggak tahu dah, pokoknya soalnya banyak pol. Dan itu sampai bosan cuy, swear. Dan yang aku herankan saat itu aku baru ngerjain setengah, udah ada orang yang ngumpul cuy. Gila nggak tuh? Nggak tahu sih dia lulus atau enggak ya. Lalu ke tes selanjutnya adalah tes warteg. Tes warteg ini bukan warung Tegal, tapi ya pokoknya kalian dikasih kotak-kotak kayak gini, terus kalian disuruh gambar dari garis, kotak, atau titik di sana. Ini jujur, aku nggak ngerti sistem penilaiannya, tapi aku kerjakan dengan hati nuraniku saja. Kemudian nih, aku kira tes ini tes serius gitu loh. Ternyata tes ini ada yang menggambar pohon, orang, dan rumah. Aku pun kayak, anjir, aku orang yang nggak bisa gambar banget cuy. Gimana nih ya? Ya udah aku kerjakan sebisaku aja. Aku kerjaan pohon, rumah, orang. Nah, udah selesai. Dan habis tes itu kayak gimana ya? Aku lirik ke samping-samping. Ya udah jelek-jelek juga gambarnya. Aku yakin penilaiannya bukan berdasarkan jelek bagusnya gambar, tapi si petugas yang ngoreksi ini pasti punya keahlian khusus lah buat menilai gambar-gambar ini, gimana kepribadiannya dia. Kesimpulannya, tes psikotes ini menurutku ya harus jadi diri sendiri. Mengerjakannya harus sesuai dengan diri sendiri, sesuai dengan kemampuan. Nggak usah contek-contekan. Belum tentu kalau kamu nyontek atau dapat kunci jawaban dari orang-orang yang sudah berpengalaman, kamu bisa mendapat skor lebih tinggi. Kembali lagi terserah kamu. Nah, itu tentang tes psikotes. Selanjutnya adalah tes kesehatan umum dan tes narkoba. Wow. Dulu tes kesehatan umumku itu ada cek mata, kayak minus berapa, kayak gitu. Kalian minus masih boleh kok jadi dokter. Terus tes buta warna, itu yang paling penting sih. Buta warna nih tes mutlak yang harus lulus. Terus tinggi badan, berat badan, ya yang umum-umum pokoknya. Kalau lebih detail perlu aku jawab di konten atau enggak ya. Lalu ada tes narkoba. Dulu sih seingatku ya, aku bawa surat keterangan bebas narkoba yang ku cari di rumah sakit. Nggak di sana sih diceknya gitu. Nah, yang terakhir baru ada tes kesehatan jiwa. Nah, ini aku nggak tahu sih apakah ada aturan baku untuk tes kesehatan jiwa atau enggak. Tapi yang berdasarkan pengalamanku, dulu tes aku ke Surabaya, terus di sana tes kesehatan jiwaku pada saat itu adalah aku menunggu giliran masuk bersama beberapa rekan-rekan di sana. Maksudnya saingan lah, pesaing-pesaing yang ingin masuk ke kedokteran juga. Ketika namaku dipanggil, aku masuk ruangan dan ada satu penguji di sana yang udah bawa kertas nama kayak gitu. Ternyata aku nggak sendiri, ada orang-orang lain yang ikut tes juga
juga yang masuk ke dalam satu ruangan. Kayaknya ada sekitar 7-8 orang sekali tes itu. Pertama, si penguji ini menanyakan nama. Siapa yang ingin memperkenalkan diri? Aku spontan dong. Sebagai orang yang so aktif pas SMA, aktif emang sih aku. Ya aku langsung angkat tangan, berdiri, memperkenalkan diri dengan sopan, penampilan rapi. Boom. Udah selesai, menatap mata si penguji. Aku sih pede-pede aja ya. Terus baru yang lain dapat kesempatan buat perkenalan. Pokoknya selama kita ngomong itu, si penguji ini selalu nyatet apa gitu. Aku nggak ngerti siapa yang dicatat ya, tapi aku selalu melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan saat itu. Selanjutnya, sebelumnya aku sih udah nanya-nanya ya ke orang-orang yang pernah melakukan tes kesehatan jiwa. Katanya sih tesnya berupa wawancara. Ya udah aku persiapkan diri untuk wawancara. Nah, pada saat setelah perkenalan, aku diwawancarai lagi. Bukan aku aja sih, untuk semua yang ada di sana. Jadi posisinya itu nih penguji, di sini kita di sini nih. Nah, kayak gitu. Terus diberi pertanyaan. Nih, pertanyaanku waktu itu adalah, penggunaan narkoba di kalangan artis adalah hal yang wajar untuk artis melarikan diri dari depresi atau tekanan-tekanan yang didapatkan. Ada yang mau berpendapat? Wow, aku sebagai alumni KS PAN 7 Denpasar, SMA Negeri 7 Denpasar, aku yang buat Instagramnya dulu. Nih, follow ya, follow. Sekarang udah makin gede cuy, mantap. Sontak aku langsung angkat tangan dan silakan nggak kan? Mantap. Ya udah langsung aku jawab, mantap. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Saya akan berpendapat mengenai kasus ini. Saya tidak setuju dengan pernyataan tadi karena sudah diatur dalam undang-undang bahwa bla 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 bla. Kemudian narkoba dapat menimbulkan efek bla 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 sesuai dengan KS PAN atau kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Wanjay, setelah aku menjawab, aku langsung duduk dan kayak senyum-senyum aja. Ya Tuhan, inikah jalanku? Apakah kau telah merencanakan ini? SMA aku dapat nilai bagus IPA karena sering bantu guru IPA untuk membangun organisasi KS PAN ini, sehingga punya Instagram dan sekarang udah bisa ngadain lomba-lomba banyak. Dan boom, keren. Ini memang rencana Tuhan sih kayaknya. Nah, selanjutnya baru diberi kesempatan yang lain untuk berpendapat. Bahkan waktu itu ada yang mendukung, setuju karena tante saya juga menggunakan narkoba. Ada yang jawab kayak gitu, tapi aku nggak tahu dia lulus atau enggak. Dan intinya, tes wawancara ini adalah tes yang, kalau menurutku, tes ini adalah tes yang tahu cuma penguji kayaknya deh. Aku juga nggak tahu sebenarnya karena aku nggak belajar tentang ini. Swear deh, aku nggak belajar tentang ini. Tapi yang aku tahu adalah aku akan selalu menjadi diriku sendiri dan selalu berusaha berbuat jujur dan melakukan yang terbaik. Karena setiap detik itu sangat berharga, bro. Walaupun kadang-kadang kalau galau udah nggak ngerjain apa-apa. Dah, kayak gitu dah. Pokoknya itu serangkaian tes yang aku lewati untuk sampai bisa lolos di Fakultas Kedokteran dan sampai sekarang menjadi mahasiswa kedokteran. Nah, aku sudah memenuhi request kalian. Apabila sekarang masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas di kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Akan aku usahakan jawab. Dan kalau panjang akan kubuatkan kontennya. Oke? Akhirnya selesai, bung. Dan itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian. Ingat, yuk aku ini bantu kalian biar masuk FK kalau memang mau FK. Kalau kalian tujuannya emang bener di FK, aku bantu pokoknya. Ya pokoknya kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, DM aku di Instagram. Oke, sekian saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat, mantap. Pokoknya tulis dari kolom komentar atau nggak DM aku di Instagram juga boleh, curhat juga boleh. Aku ladenin kalau lagi ada waktu. Kalau nggak ya aku balas kapan-kapan gitu. Akhirnya capek juga cuy.